got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan behavioral, yaitu salah satu pendekatan yang sangat penting dalam psikologi dan pendidikan, yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pendekatan ini sering digunakan dalam dunia pendidikan, konseling, bahkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, untuk itu penting bagi kita memahami apa itu pendekatan behavioral, prinsip-prinsipnya, serta penerapannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pendekatan behavioral? Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang memandang bahwa perilaku manusia dibentuk melalui proses belajar sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Nah, menurut pendekatan ini, manusia itu tidak dilahirkan dengan perilaku tertentu, melainkan perilaku tersebut dipelajari melalui pengalaman. Oleh karena itu, perilaku yang tidak diinginkan dapat diubah, dan perilaku yang baik dapat dibentuk melalui pembiasaan dan penguatan. Nah, jadi pendekatan behavioral ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh seseorang, bukan pada apa yang dipikirkan atau yang dirasakan. Nah, pendekatan behavioral ini memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu perilaku dapat dipelajari dan diubah. Artinya, tidak ada perilaku yang benar-benar tetap jika dibiasakan dengan cara yang tepat. Perilaku bisa berubah. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu adalah antara stimulus dan respons. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan, sedangkan respons adalah reaksi seseorang terhadap rangsangan tersebut. Kemudian ada prinsip ketiga yaitu penguatan. Jika suatu perilaku diberi penguatan seperti pujian atau hadiah, maka perilaku tersebut akan semakin sering dilakukan. Dan yang terakhir adalah prinsip keempat, yaitu hukuman yang digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan cara yang mendidik dan tidak menyakiti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku. Misalnya, seseorang menjadi rajin karena mendapat pujian, atau sebaliknya, seseorang menjadi malas karena tidak pernah mendapat dorongan. Nah, dari sinilah pendekatan behavioral memandang bahwa lingkungan itu memiliki peran besar dalam membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini menjelaskan bahwa perilaku muncul karena adanya stimulus dan respons. Stimulus adalah rangsangan dari luar, sedangkan respons adalah reaksi yang ditunjukkan oleh seseorang. Ketika stimulus tertentu diberikan secara berulang dan respon yang muncul mendapatkan hasil yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan terus diulang. Contohnya, ketika seorang guru memberikan pujian kepada siswanya yang rajin, siswa tersebut akan merasa senang dan termotivasi. Nah, perasaan senang inilah yang membuat siswa cenderung mengulangi perilaku rajin tersebut. Inilah yang disebut sebagai proses pembentukan perilaku dalam pendekatan behavioral. Agar perilaku yang baik terus muncul, digunakannya lah yang disebut dengan penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah sesuatu yang diberikan untuk membuat perilaku semakin sering dilakukan. Penguatan bisa berupa pujian, hadiah, nilai yang baik, atau bentuk apresiasi lainnya. Nah, dengan adanya penguatan, seseorang merasa bahwa perilaku yang dilakukan membawa manfaat. Selain penguatan, dalam pendekatan behavioral juga dikenal adanya hukuman. Nah, hukuman ini bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Namun, hukuman dalam pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik.
Hukuman yang baik adalah hukuman yang disertai penjelasan agar seseorang memahami kesalahannya dan tidak mengulanginya. Nah, pendekatan behavioral ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti di dunia pendidikan, pendekatan ini digunakan untuk membentuk kedisiplinan dan kebiasaan belajar siswa. Kalau di lingkungan keluarga, orang tua membiasakan anak berperilaku baik melalui aturan, contoh, dan penghargaan. Sementara dalam konseling, pendekatan behavioral ini digunakan untuk membantu seseorang mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik secara bertahap. Nah, pendekatan behavioral ini berkembang berkat beberapa tokoh penting nih. Yuk kita lihat. Salah satunya adalah John B. Watson yang menyatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada tokoh berikutnya adalah Ivan Pavlov yang terkenal dengan eksperimen anjing dan bunyi bel. Nah, dari eksperimen ini Pavlov menjelaskan bahwa manusia dan hewan bisa belajar melalui pengaitan stimulus. Nah, adapun tokoh lainnya adalah B.F. Skinner yang menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Menurut Skinner, perilaku yang diberi penguatan akan cenderung diulang. Nah, kalian tahu nggak sih kelebihan pendekatan behavioral itu adalah mudah dipahami dan mudah diterapkan. Perubahan perilaku dapat dilihat secara langsung dan dapat diukur. Tapi di balik kelebihannya, pendekatan behavioral juga memiliki kelemahan. Pendekatan ini kurang memperhatikan perasaan, emosi, dan pikiran seseorang secara mendalam. Nah, meskipun demikian, pendekatan behavioral ini tetap sangat bermanfaat, terutama dalam membentuk kebiasaan dan perilaku nyata. Nah, pendekatan ini mengajarkan kita bahwa perubahan itu tidak harus dimulai dari hal yang besar, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, sebagai kesimpulannya, pendekatan behavioral memandang bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan diubah melalui pembiasaan, penguatan, dan lingkungan yang mendukung. Jika ingin mengubah perilaku, maka yang perlu diperhatikan adalah apa yang dilakukan setiap hari, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Sekian dari saya materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.